Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi welcome to church. Kembali lagi kami hadir di bulan yang baru, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Agustus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau mengingatkan bahwa di ibadah hari ini ada perjamuan kudus. Jadi bagi saudara-saudara yang belum mempersiapkan perjamuan kudus, roti sebagai ganti lambang tubuh Kristus bisa diganti dengan crackers atau makanan lainnya. Dan juga minuman berupa teh, anggur atau sirup yang bisa melambangkan tubuh Kristus. Jadi kita bisa menyiapkan dulu sebelum kita sama-sama memulai ibadah. Kita mau memulai ibadah kita dengan membaca satu ayat, yaitu dari Habakuk 3 ayat yang ke-9. Habakuk 3 ayat ke-9 berbunyi, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mungkin kita bingung kenapa kita kadang-kadang merasa lemah, tapi kita diingatkan kembali oleh ayat ini bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Seperti yang Nabi Habakuk rasakan pada masanya di kitab Habakuk itu, dia gambarkan bahwa ketika dia diserang oleh orang Kasdim, dia gak tahu harus berbuat apa, tapi dia yakin dan percaya, dia katakan Tuhan adalah kekuatanku dan Ia membuat kakiku seperti rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi mungkin kita lagi ada di titik paling rendah dalam hidup kita lagi lemah, kita lagi jatuh. Tapi Tuhan akan memampukan kaki kita, akan menolong kita, menemani kita untuk kembali lagi bangkit, naik ke bukit-bukit kita, bahkan bisa lebih tinggi dari posisi kita yang sebelumnya. Amin saudara-saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari Tuhan sudah memampukan kami untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kami masih terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami tahu Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Perkenanan-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, karena itu kami mau terus bersyukur Tuhan, karena kami masih punya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan, yaitu dari Engkau saja. Kami masih mau terus Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami mau memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Mari saudara-saudara katakan amin. Kita mau mulai ibadah kita mau katakan sebab Dia baik. Dalam segala perkara
Baik saudara-saudara, di bulan yang baru ini kita juga menerima tema yang baru, yaitu tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Karena itu kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita lebar-lebar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, Tuhan, kami mau ikut Engkau Tuhan. Bahwa mengiring Engkau, mengikut Engkau, itu adalah suatu kesukaan, sesuatu kekuatan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengikut Engkau, kami aman Tuhan. Kami punya sumber kekuatan, kami punya sumber pengharapan Tuhan, sumber penghiburan hanya dari Engkau saja. Sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kita mau katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
Tuhan, karena Engkau luar biasa. Kami berjanji kami mau setia mengikut Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Sekarang saatnya waktu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang buka hati kami lebar-lebar. Persiapkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Di mana nanti ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah. Bahkan kami bisa bagikannya kepada orang-orang sekeliling kami ya Bapa. Urapi mulut lidah hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu supaya apa yang keluar dari Engkau saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari cepat katakan, amin. Shalom saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita masih akan tetap beribadah dengan format online atau daring. Untuk itu, kami menghimbau untuk jemaat sekalian untuk dapat mensubscribe channel YouTube gereja kami, gereja kita yaitu di GPSI Jakarta, agar kita tidak tertinggal dari video-video selanjutnya. Dan kalau misalkan kita merasa diberkati, kita juga bisa men-share video ini ke teman-teman yang kita kenal, ke keluarga, ke kerabat yang kita kenal, agar mereka pun dapat diberkati lewat ibadah kita. Yang kedua, kita tetap terus berdoa untuk Indonesia, terlebih atas pandemi COVID-19 dan juga krisis yang sedang terjadi. Kita percaya kita dapat melalui ini semua dengan kekuatan Tuhan. Kita percaya masalah ini pasti akan berlalu. Dan juga untuk itu saya menghimbau untuk kita semua untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk bisa social distancing. Kalau kita keluar rumah kita menggunakan masker, kita juga rajin cuci tangan, dan kita percaya kita dapat melalui ini secara bersama-sama dan Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Dan yang ketiga, bagi jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan ataupun juga persembahan persepuluhan, dapat memberikan ke rekening yang sudah tertera di bawah ini. Demikian pengumuman, dan sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bulan Agustus, minggu pertama dengan tema yang baru kita akan masuk, yaitu tanggung jawab seorang Kristen. Nah, untuk itu saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu. Pada hari ini Engkau masih berkenan bagi kami umat-Mu untuk beribadah secara online. Terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, kami sudah memuji meninggikan Engkau lewat puji-pujian yang kami naikkan karena kami tahu Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Kami bersyukur waktu yang indah Engkau sediakan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati kami semua. Membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau melayakkan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudaraku, nanti diakhiri khotbah ini kita akan perjamuan kudus, dan oleh karena itu saudara harus mempersiapkan baik roti maupun anggur. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi saudaraku, pada hari ini pada bulan Agustus kita memiliki tema yang baru, yaitu tanggung jawab seorang Kristen. Dan tema ini sekaligus saya bawakan untuk hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Saya ulangi kalimat terakhir ini. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini jelas sekali
menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Itu dikatakan nas ini, saudaraku. Setiap orang siapapun, termasuk kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan sesuai dengan tema ini, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, saudaraku, kita sebagai orang Kristen juga memiliki tanggung jawab. Seperti satu keluarga. Satu keluarga, saudaraku, tanggung jawab untuk keluarga itu adalah semua yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Tidak boleh diberikan satu orang saja. Demikian juga kita sebagai satu warga negara. Nah, kita ini warga negara Indonesia. Republik Indonesia, saudaraku. Nah, maka seluruh rakyat Indonesia harus berkontribusi bagi negara ini. Demikian juga kita. Kita sebagai umat Allah, sebagai seorang Kristen dengan spesial tema ini, kita juga punya tanggung jawab, saudaraku. Nah, itulah sebabnya sesuai dengan tema ini, saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Dalam bulan Agustus ini saya sudah melihat ada 5 minggu. Dan 5 minggu ini kita nanti akan mendengar tentang tema yang sama, yaitu tanggung jawab seorang Kristen. Dan saya berharap kita semua sebagai umat Kristen sudah paham dan mengerti tanggung jawab kita sehingga kita bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan, saudaraku, ada 3 hal yang sangat mendasar sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 2 ayat ketiga. Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Saudaraku, saya ulangi, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Jadi, poin yang pertama mau sampaikan dengan tema ini, saudaraku, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, yang pertama yang sangat mendasar adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerah Tuhan. Saya ulangi dengan firman Tuhan ini juga yang sudah diingatkan oleh Ibrani pasal 2 yang ketiga. Supaya kita sebagai orang Kristen jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Katakan amin. Yes. Apa maksudnya jangan menyia-nyiakan, saudaraku? Kalau saudara baca Ibrani pasal 2 ayat ketiga ini, yaitu ayat 3-nya, Ibrani pasal 2 ini, ayat 1-nya saudara perhatikan. Ibrani pasal 2 ayat 1-nya ini, tadi kita bacakan ayat 3-nya, ayat 1-nya saya akan bacakan, saudaraku. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi dengan jelas Alkitab sudah mengajarkan kita, saudaraku, supaya kita ini jangan hanyut terbawa arus dunia ini. Kita harus dikatakan teliti mendengar firman Tuhan. Kita teliti, saudaraku, menerapkan firman Tuhan. Jangan sampai kita terbawa arus dunia ini. Ini yang menjadi tantangan besar bagi seorang Kristen. Jangan sampai kita terbawa arus dunia ini yang memang betul-betul sangat bisa membuat orang lupa diri atau membuat orang lupa Tuhan. Kalau lupa diri masih mendingan.
Lupa Tuhan. Karena apa? Karena begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, saudaraku. Jangan sampai kita terbawa arus, saudaraku. Termasuk hal yang sekarang ini sedang terjadi, resesi ekonomi, pandemi COVID-19, saudaraku. Jangan sampai membuat iman saudara lemah. Keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita, dianugerahkan, diberi dengan cuma-cuma. Nah, ini yang harus kita jaga, saudaraku. Keselamatan itu adalah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di situ dengan jelas bahwa kita diberikan, mari kita baca. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Perhatikan saudaraku, ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu dianugerahkan, saudaraku. Dan di situ dikatakan oleh iman, dianugerahkan, diselamatkan oleh iman. Dan inilah saudaraku yang harus saudara jaga dan pertahankan. Oleh karena itu, maka saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memelihara iman. Alkitab menjelaskannya. Saya akan bacakan saudaraku. Mari kita lihat Alkitab. Luar biasa kalau saudara dengan teliti dan dikatakan supaya kita jangan terbawa arus ini. Mari kita baca firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudaraku? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Luar biasa, saudaraku. Jadi supaya saudara atau sebagai seorang Kristen atau sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, saudaraku, memelihara iman itu sampai garis akhir hidup saudara, seperti apa yang dikatakan Paulus. Sehingga keselamatan atau anugerah yang sudah diberikan Tuhan itu, saudaraku, tidak akan pernah lepas. Amin. Jangan sampai menyia-nyiakan. Firman Tuhan tadi mengatakan jangan disia-siakan. Artinya saudaraku, kalau kita menyia-nyiakan maka keselamatan itu bisa hilang. Jelas kok, jangan disia-siakan. Kita yang sudah ditebus, saudaraku. Kita yang sudah diampuni segala dosa kita di dalam Yesus Kristus lewat kematiannya, saudaraku. Nah, kita harus menjaga melihara iman itu. Tetapi di samping itu, saudaraku, kita yang sudah ditebus, yang sudah diampuni dan disucikan, maka kita perlu menjaga kekudusan. Mari saya akan bacakan. Ibrani pasal 12 ayat keempat. Ayat 14 bukan 4, maaf. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan saudaraku. Jangan main-main. Ini firman Tuhan luar biasa. Jelas tanpa kekudusan saudara tidak akan pernah melihat Tuhan. Artinya saudara gak akan lolos masuk surga. Gak bisa ketemu Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah kita kalau berbuat dosa tidak bisa nanti masuk surga? Bisa, asal saudara sudah bereskan dosa itu dan tidak melakukannya lagi. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengakui segala dosa kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Ia adil akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, saudara. Itu artinya kita perlu menjaga kekudusan. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Maka kita harus menjaga kekudusan. Jangan main-main, jaga kekudusanmu.
Jangan karena arus dunia ini perlu mengejar harta, saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah bagus-bagus, tapi saya mau katakan tidak cukup hanya beribadah. Hidup kita harus betul-betul kudus, saudaraku. Amin. Haleluya. Yang terakhir bagian poin yang pertama ini, saudaraku, itulah sebabnya mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 12, apa yang dikatakan di situ. Filipi pasal 2 ayat 12, di situ dikatakan, saudaraku, dengan jelas. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi dengan jelas Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, supaya mereka yang sudah taat, tetapi mereka harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Dikerjakan, dipelihara, dijaga, asal jangan sampai hilang. Seperti tadi, jangan menyia-nyiakan, saudara. Jadi ini poin yang pertama, kita yang sudah dianugerahkan keselamatan, maka kita perlu menjaga keselamatan itu, memeliharanya, jangan menyia-nyiakannya. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, sebagai orang Kristen, di samping kita sudah memelihara keselamatan itu, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Yesus mengajarkan ini, saudaraku. Lukas 24. Lukas 24 mulai ayat 44 sampai 48. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku. Mulai ayat yang ke-44, Yesus berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara perhatikan. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, sebelum naik ke surga, dia mengingatkan kepada semua murid-murid pada waktu itu untuk memberitakan kepada seluruh bangsa. Bayangkan, saudara, seluruh bangsa tentang apa? Tentang kematian Yesus, kebangkitannya, berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Ini harus sampai kepada dunia. Inilah kabar baik yang perlu didengar dunia, saudaraku. Siapa yang harus menyampaikan ini? Semua orang yang percaya kepada Kristus. Saya dan saudara, semua. Yesus berkata ini kepada semua murid-muridnya pada waktu itu dan memberitakannya. Maka kita sebagai orang Indonesia punya tanggung jawab untuk Indonesia. Maka kita yang tinggal di Pulau Jawa, maka punya tanggung jawab untuk Pulau Jawa. Maka kita yang orang-orang di sekitar kita punya tanggung jawab yang sama. Tidak boleh menyerahkan ini kepada 1-2 orang. Semua kita harus siap. Dan ini semua nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Oleh karena itu saudaraku, kita harus siap. Sangat simpel firman Tuhan memberitakan kabar baik ini. Saudara lihat ayat yang ke-48 itu. Apa dikatakan di situ saudaraku? Kamu, dibilang kamu itu semua orang-orang yang bersama dengan Yesus. Kamu dikatakan adalah saksi untuk semua itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh berdiam diri. Maka kita harus ambil bagian untuk pekerjaan yang besar ini. Supaya bangsa ini boleh diselamatkan. Apa kontribusi kita? Tanggung jawab seorang Kristen. Di samping tadi poin yang pertama tadi untuk menjaga memelihara keselamatan, tetapi juga dikatakan supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi untuk berita pertobatan dan keselamatan ini, saudaraku. Pengampunan dosa ini, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini. Apa itu saksinya? Coba kita lihat ayat 46. Nanti kita lihat ayat 47. Sekarang ayat 46-nya. Di situ dikatakan saudaraku, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini poin yang pertama yang harus kita jelaskan kepada dunia. Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Untuk apa dia mati? Ini yang kita jelaskan. Untuk apa dia mati? Untuk menggantikan kita yang berdosa. Supaya kita tidak lagi di dalam kutuk dosa. Yesus menggantikan kita dalam kematiannya. Inilah yang harus kita sampaikan. Tapi dia bukan hanya mati, tapi bangkit, saudaraku. Inilah kabar baik yang harus sampai kepada orang. Yesus mati untuk dosa kita dan dia bangkit. Demikian juga kita yang sudah mati bersama Yesus bangkit dalam hidup yang baru, saudaraku. Lalu ayat 47-nya situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini dia. Harus bertobat dan pengampunan dosa. Inilah yang harus kita saksikan. Saudara hadir di satu kantor. Saudara harus bisa untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang supaya mereka bertobat dari hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Pengampunan dosa ada di dalam Yesus. Saudara memberitakan kepada dunia ini, semua kita telah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus adalah hidup yang kekal, saudaraku. Jadi poin yang kedua ini yang sangat kita dengar tadi, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya supaya kita menyampaikan kabar baik ini. Katakan amin. Saudara gak mungkin pergi jauh-jauh. Mungkin orang-orang sekitar saudara, keluarga saudara, orang yang singgah di rumah saudara, orang yang tinggal di rumah saudara, teman-teman saudara yang belum diselamatkan. Jadi gak usah jauh-jauh lah, siapa saja saudara perlu bergerak bersama-sama. Nanti Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kata yang keluar atau kalimat yang keluar dari mulut kita, saudara. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Saya mau sampaikan 3 poin ini karena nanti masih ada 4 minggu lagi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Mari kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku, poin yang ketiga ini
Saya menganggap ini adalah hal yang penting bagi kita, yaitu tanggung jawab kita. Tunduk kepada otoritas yang berada di atas kita. Alkitab mengajarkan ini, saudaraku, kepada raja yang memegang dikatakan kekuasaan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma agar jemaat itu tunduk kepada pemerintah. Mari kita baca Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Saudaraku, dengan jelas tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen adalah tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Pemerintah, iya. Lembaga-lembaga juga tadi dikatakan, iya. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah ditetapkan oleh negara, kita perlu taat. Sebagai warga negara. Saya tahu ada banyak orang yang tidak taat kepada pemerintah. Mungkin pengusaha soal pajak digelapkan. Ada, saudaraku. Tapi saya berharap kita sebagai warga negara yang baik, orang Kristen harus menjadi teladan. Katakan amin. Bayar pajak sesuai dengan pajak. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Paulus juga mengajarkan itu. Tapi di samping itu, saudaraku, saya tahu ada orang juga, dengar saya baik-baik, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ada orang juga, saudaraku, listrik dipasang pemerintah, sudah ditentukan harga yang mengambil 450 watt, 900 watt, 1300 watt, 2200 watt, 3300 watt, dan seterusnya. Ada tarif. Tapi ada orang, saudaraku, yang mencuri listrik. Ini ketidaktaatan ini, saudaraku. Ini gambaran kita tidak percaya Tuhan mampu memberkati kita sehingga kita curang, mencuri. Enggak boleh, saudaraku. Tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen juga membangun negara ini dengan baik. Kalau dibilang bayar, iya kita bayar dengan baik, saudaraku. PBB bayar apa lagi, saudaraku? Diajarkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Pergi kemana-mana, pakai masker, ya pakai, saudaraku. Pemerintah mengajarkan ini untuk kebaikan kita. Banyak lagi, untuk sementara supaya jangan membuat pesta pernikahan dengan jumlah orang. Sudah tunda, gak apa-apa. Ibadah sampai sekarang seperti kita ini, saudaraku, online tidak apa-apa. Yang penting iman saudara terjaga, terpelihara dengan baik sampai Tuhan datang. Sehingga keselamatan itu bisa kita pegang. Amin. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 13 tadi di situ dikatakan. Mari kita baca dulu. 1 Petrus 2 ayat 13 di situ dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jelas, saudaraku, kepada semua lembaga manusia yang ada di atas kita. Maka banyak orang gak sukses. Dia sebagai bawahan melawan atasannya. Ya terang aja gak ada promosi. Terang aja, saudaraku. Saya berharap di kita gak ada itu. Di tempat lain boleh. Yang sudah ditetapkan. Makanya banyak orang mau memberontak kepada negara ini. Dan pemerintah sudah punya alat untuk itu. Tentara maupun polisi. Menjaga pertahanan dan keamanan, saudaraku. Mereka dihukum. Jangan coba-coba melawan pemerintah, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen harus tunduk kepada pemerintahan kita.
Amin. Nah, yang terakhir kepada siapa kita tunduk? 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jelas saudaraku? Jadi anak-anak muda perlu menghormati orang tua. Di rumah anak-anak jangan pernah melawan orang tua. Bukan hanya di rumah, sebagai anak-anak pun kita menghormati orang-orang tua, saudaraku. Di gereja, sebagai umat kita menghormati, tunduk kepada gembala. Bukan justru melawan gembala. Gembala sebagai contoh memberikan, mari kita ikuti, saudaraku. Sebagai gereja kita juga mengikuti pimpinan pusat. Jangan memberontak. Sebagai umat kita juga demikian, saudaraku. Biarlah kita sebagai orang Kristen mengikuti, saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya 3 hal ini, saudaraku. Untuk berikutnya kita masih mendengarkan firman Tuhan. Saya ulangi, 3 hal ini. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Yang kedua, supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik tentang kematian dan kebangkitannya, berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Yang terakhir, kita perlu tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Nah, ketika saudara melakukan ini, percaya Tuhan tetap menjaga, melihara dan memberkati hidup saudara. Bagaimana kalau kita tidak tunduk kepada Dia di atas kita? Itu namanya roh pemberontakan ada di atas kita. Ada di dalam diri kita. Mari kita hindari itu semua. Amin. Saya yakin dan percaya biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Persiapkan diri saudara. Kita juga akan masuk untuk perjamuan kudus, saudaraku. Nah, sebelum itu mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan tema tanggung jawab seorang Kristen. Kami sudah mendengarkan uraian firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Kau sudah anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah yang Kau sudah berikan itu biarlah betul-betul boleh kami jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau mengajarkan kami supaya kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu. Bukan hanya tanggung jawab pendeta, tapi bagi kami semua Engkau ajarkan untuk menjadi saksi-Mu Yesus Kristus. Engkau yang telah mati dan bangkit. Engkau yang memberikan pengampunan dosa. Dan supaya banyak orang Tuhan boleh bertobat datang kepadamu. Dan juga yang terakhir Engkau mengajarkan kami supaya kami tunduk kepada lembaga, kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada di atas kami. Mengajar kami Tuhan untuk taat. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami, kaki kami terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa menteraikan firman-Mu ini. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus yang Kau ajarkan pada minggu pertama bulan Agustus ini. Untuk mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah menyerahkan diri-Mu untuk pengampunan dosa. Mengorbankan diri-Mu, tubuh-Mu yang dilambangkan oleh roti. Dan Kau mencurahkan darah-Mu untuk pengampunan dosa yang akan kami makan dan kami minum tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Persiapkan kami semua ya Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita persiapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Nanti saya akan berikan aba-aba saudaraku. Peganglah roti tangan kananmu. Angkatlah melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh roti ini. Haleluya. 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 Sekarang peganglah anggur, angkatlah lebih atas kepalamu, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur ini. Haleluya. Sekarang naikkanlah doa-doamu. Naikkanlah ucapan syukurmu masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat penderitaan-Mu di kayu salib. Engkau mengorbankan tubuh-Mu mati Tuhan untuk menebus dosa kami. Darah-Mu yang Engkau curahkan untuk menyucikan segala kejahatan, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar. Haleluya. Bapa, biarlah kami boleh memelihara keselamatan yang Kau sudah berikan itu. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Mengurapi kami dan memberkati kami. Bapa, hamba berdoa biarlah Engkau terus menjaga, memelihara kami sebagai umat-Mu. Jemaat GPC Raden Saleh hamba taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi khususnya dari pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang kesulitan ekonomi karena memang resesi yang sedang terjadi di berbagai negara. Kami berdoa Tuhan cukupkan segala kebutuhan daripada jemaat-Mu. Tambahkan berkat-berkat yang dari Tuhan turun atas setiap rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, jemaat GPC dimanapun berada. Biarlah GPC terus boleh Tuhan menunjukkan eksistensinya menjadi saluran berkat-Mu bagi bangsa dan negara. Gereja-gereja Tuhan berbagai denominasi yang ada di Indonesia ini, biarlah boleh menerapkan apa yang Tuhan minta sebagai terang, sebagai garam bagi bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya kami berdoa Tuhan, Kau memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam setiap gereja. Para penginjil-penginjil yang ambil bagian di pelosok-pelosok desa Tuhan. Berkati mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan bangsa ini. Dan segala apa yang dikerjakan oleh pemerintahan kami, biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati. Sehingga bangsa ini boleh mengalami kemajuan. Baik secara finansial. Demikian juga Tuhan secara kebutuhan jasmani, Tuhan cukupkan semua. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan mereka yang sedang berjuang, Tuhan, untuk menangani COVID-19 ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Khususnya dalam melakukan vaksin Tuhan yang sedang dikerjakan. Biarlah boleh berhasil sehingga bangsa ini Tuhan boleh mendapatkannya. Dan bangsa ini boleh dipulihkan. Itulah doa kami, Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memelihara dan memberkati umat-Mu dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah segala aktivitasmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.